Shalom adik-adik, apa kabar? Baik-baik semua kan pasti? Ya, semoga semuanya sehat selalu, maupun ada di rumah atau mau dimanapun adik-adik semua berada, selalu disertai sama Tuhan dalam keadaan sehat. Betul banget Kak Violen. Udah lama banget ya nggak ketemu sama Kak Jerry, sama Kak Violen. Kangen nggak pasti? Karena kita berdua juga kangen sama adik-adik semua di rumah. Sebentar lagi kita juga mau mulai ibadah loh. Kakak-kakak juga udah kangen buat ngajarin adik-adik. Iya betul. Sebelum kita mulai ibadah Kak, coba adek, tangan adek mana? Kita bentuk love pakai jarinya, jari telunjuk sama jari jempol, oke? Terus kasih ke orang di sebelah kanan kakak adik, kalau ada mama papa. Ini adalah artinya tanda kasih dan cinta Tuhan Yesus, oke? Oke adik-adik, udah siap belum? Kita mau mulai ibadahnya. Udah siap? Udah siap Kak? Mulai aja Kak. Kalau udah siap ya kita sholat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, ayo kita berdiri yuk. Kita akan memuji Tuhan. Kita awali dengan KC 72. Lagu yang kedua ya adik-adik, kita buka Kidung Ceria 83. Yesus
kita berdoa terlebih dahulu. Mari tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati kami dari rumah Tuhan, agar Engkau selalu memberkati kami Tuhan, memberikan kami kesehatan Tuhan, menjaga kami Tuhan selama dalam rumah kami Tuhan, serta Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan dari rumah Tuhan, agar Engkau selalu ada bersama kami Tuhan, memimpin kami Tuhan, membawa kami Tuhan, dan memberikan firman yang baik Tuhan, melalui kakalayan kami Tuhan. Tuhan, kami telah berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik buka yuk, kita baca dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang berkering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kepada kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Jadi, kita duduk ya, lalu kita akan merespon Mazmur dari KC 22. Boleh sambil tepuk tangan adik-adik. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Sekali lagi adik-adik. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Shalom. Semoga adik-adik semuanya sehat selalu, dalam kabar yang baik ya, karena Kak Jerry juga bersyukur bisa sehat hari ini, bisa ngajar ke adik-adik, memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik semuanya. Oke, masih ingat kan sama Kak Jerry? Jangan udah lupa nih kelamaan di rumah. Oke, jadi hari ini Kak Jerry yang akan ngasih firman ke adik-adik. Kita akan baca Alkitab, kita akan dengar firman Tuhan. Adik-adik mohon untuk duduk yang manis, baca Alkitabnya, siapin Alkitabnya. Nah, karena kita akan mulai membacaan firman-Nya, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam sorga, terima kasih Tuhan, karena tadi kami sudah mengucap syukur, kami sudah menyanyikan Kidung Cerai Bapa. Saat ini kami akan mulai untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kami akan membaca Alkitab kembali ya Bapa, dan memahami apa isi dari firman-Mu dan apa yang dapat kami aplikasikan ke kehidupan kami masing-masing. Berkati kami, berkati adik-adik, agar kami dapat duduk yang manis, tidak bercanda, dan fokus mendengarkan firman Tuhan, dan juga nantinya dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Haleluya, amin. Oke, sekarang udah siapin kan Alkitabnya? Kita buka dulu Alkitabnya, yaitu dari Korintus. Ayo, Korintus perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian baru ya adik-adik. Buka 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yuk, Kak Jerry tungguin, buka dulu. Yo, udah belum? Yuk, kita baca ya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah
yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Oke. Alkitab bisa ditutup adik-adik, terima kasih. Oke, adik-adik pasti pernah dengar sama kata anak-anak Tuhan Yesus. Pasti pernah dengar kan ya? Mungkin adik-adik ada yang paham, tapi ada yang juga apa sih Kak anak-anak Tuhan Yesus itu? Oke, jadi hari ini Kak Jerry mau cerita, mau ajak adik-adik jalan-jalan ke kota Korintus. Ih, di mana tuh Kak? Korintus Kak? Deket mana Kak? Deket Cilengsi nggak Kak? Enggak deh. Jadi kota Korintus itu adanya di Yunani. Wah, di Eropa jauh banget dari Indonesia. Kalau mau ke Yunani harus naik pesawat 26 jam, 36 jam. Jauh ya, lama ya. Oke. Jadi adik-adik, seperti yang tadi kita baca, kita tadi baca dari Alkitab Korintus. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kota Korintus. Adik-adik, kota Korintus itu adalah kota yang besar, kota yang kaya, kota yang jadi pusat perdagangan di waktu itu. Kota Korintus ini banyak sekali menghasilkan barang-barang yang mewah, banyak sekali orang-orang yang datang ke kota Korintus adik-adik. Jadi dia itu banyak, bahkan dia punya 2 pelabuhan, yaitu namanya Pelabuhan Lechem dan Kenkrea. Nah, itu ada 2 pelabuhan. Jadi karena ada 2 pelabuhan, banyak kapal yang datang ke Korintus, banyak orang yang berjualan, banyak ada yang beli, ada yang jual. Jadi banyak sekali orang-orang yang ada di Korintus adik-adik. Tapi selain barang-barang mewah, mereka juga menghasilkan kesenian-kesenian. Tapi adik-adik, di balik kemewahan, di balik kebesaran dan juga kekayaan yang ada di kota Korintus, ternyata orang-orang di Korintus ini melakukan banyak kejahatan adik-adik. Mereka banyak berdosa, banyak melakukan kesalahan yang tentunya membuat Tuhan Yesus kecewa dan sedih adik-adik. Oleh karena itu, akhirnya Rasul Paulus memberikan atau mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat yang berada di Korintus. Nih Kak Jerry udah ada nih dapat suratnya nih ya dari Paulus. Oke, kita buka ya adik-adik. Oke. Ini jadi surat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Nah, di surat ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian pembuka. Isinya yaitu adalah pesan-pesan bermakna dari Rasul Paulus yang disampaikan ke jemaat-jemaat di sana. Nah, isinya dari pesan bermakna ini pertama, Rasul Paulus bilang adik-adik bahwa aku ini ditugaskan oleh Tuhan untuk memberikan pesan kepada kalian. Jadi Rasul Paulus kasih tahu dulu bahwa dia itu ditugasin oleh Tuhan. Tuhan mengirimkan Rasul Paulus untuk membuat surat bagi masyarakat yang ada di Korintus. Kedua, surat ini juga berisikan salam, yaitu seperti tadi yang kita sudah baca, itu adalah salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketiga, juga ada doa berkat di mana Rasul Paulus mendoakan semoga jemaat-jemaat yang berada di Korintus selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Lalu bagian kedua dari surat ini adalah inti pengajaran iman, adik-adik. Di mana inti yang pertama itu adalah Rasul Paulus ingin untuk jemaat-jemaat itu selalu mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan kasih. Berkat, ya, berkat ini bisa berartinya banyak adik-adik, yaitu uang ataupun makanan, baju adik-adik, mainan pun itu juga termasuk adalah berkat yang Tuhan berikan buat adik-adik. Lalu yang kedua adalah Rasul Paulus juga menyampaikan agar kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan menguatkan jemaat-jemaat Korintus bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-jemaat Korintus sendiri. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita semua. Tuhan selalu menjaga kita adik-adik. Nah, oleh karena itu tadi kan Rasul Paulus sudah memberikan surat kepada jemaat Korintus. Nah, Rasul Paulus ini sangat ingin bahwa di tengah-tengah
kejahatan yang berlaku di Korintus ini, jemaat-jemaat bisa selalu fokus kepada Tuhan, selalu mengikuti firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan adik-adik. Nah, adik-adik tahu kan Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus baik banget deh Kak. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus selalu memberikan adik-adik makanan. Adik-adik sekarang bisa bernafas, bisa melihat, bisa ngomong, bisa nyanyi. Tadi kita udah nyanyi bareng-bareng. Kita bisa joget-joget, tadi bergerakan. Itu semua karena kebaikan Tuhan adik-adik. Kita nggak akan bisa melakukan itu semua kalau Tuhan tidak memberikan berkat kepada kita. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita untuk bisa melakukan itu adik-adik. Jadi baik banget ya Tuhan Yesus ya. Selalu memberikan uang kepada mama papa, berikan kita kesehatan, memberi kita makanan, adik-adik bisa sekolah. Meskipun sekarang nggak sekolah ya karena adik-adik di rumah, sekolahnya pakai online. Tapi itu semua adalah berkat dari Tuhan. Wabah ini pun adik-adik, itu semua bukan semerta-merta hukuman atau kayak kok Tuhan jahat ya Kak, kok Tuhan ngasih corona sih, bukan. Ini tuh adalah ujian dari Tuhan agar kita bisa selalu tetap taat gitu loh. Meskipun di tengah-tengah corona banyak orang yang sakit, mama papa nggak bisa kerja harus di rumah, Kak aku mau ketemu sama temen Kak, kok nggak bisa sih, kok malah disuruh di rumah terus. Itu nggak apa-apa adik-adik, karena Tuhan mau menyatakan bahwa di tengah-tengah wabah seperti ini Tuhan Yesus selalu memberikan kita berkat. Adik-adik meskipun ada wabah corona ini masih bisa makan kan? Masih bisa bernafas kan? Nah, masih sehat, puji Tuhan. Itu semua karena berkat yang Tuhan berikan adik-adik. Jadi kita di tengah wabah seperti ini kita nggak boleh merasa sedih, kita nggak boleh marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kasih wabah seperti ini? Kita mau seperti jemaat-jemaat yang ada di Korintus saat itu, di mana di sekitar kita, di sekitar mereka banyak kejahatan, orang-orang berbuat dosa, tapi mereka mau tetap fokus kepada Tuhan, tetap ikut apa firman Tuhan, apa yang sudah Tuhan perintahkan, dan tentunya membahagiakan hati Tuhan. Adik-adik mau nggak Tuhan Yesus sedih? Mau nggak lihat Tuhan Yesus, aduh kenapa kok anakku malah melakukan dosa, kok anakku tidak turut sama orang tuanya sih, nggak nurut sama orang tuanya. Nah adik-adik nggak mau kan Tuhan Yesus sedih. Siapa yang mau Tuhan Yesus senyum karena ngeliat adik-adik semuanya, ngeliat adik-adik nurut sama papa, adik-adik disuruh makan langsung makan, nggak ngomong ntar dulu nih mah, bentar mah belum mati nih mah, oh bentar mah satu video lagi ya mah. Nah itu kan nanti mama papa juga sedih, Tuhan Yesus juga sedih ngelihatnya. Jadi adik-adik di tengah-tengah corona seperti ini, wabah seperti ini, adik-adik juga harus bersyukur, selalu berdoa sama Tuhan, baca Alkitab, jangan pas impa doang bacanya, tapi pas sebelum doa atau mungkin sama mama papa, baca Alkitab, doa bersama. Nah itu semua adalah tanda syukur bahwa adik-adik mengucap syukur sama Tuhan karena penyertaan Tuhan yang begitu besar di kehidupan kita ya adik-adik. Nah meskipun kita nggak ketemu, tapi kita semua dipersatukan sama Tuhan adik-adik. Jadi yang harus adik-adik ingat adalah bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada menyertai kita semuanya. Di tengah-tengah jemaat Korintus yang berada di tengah-tengah kejahatan, mereka bisa tetap hidup mengikuti firman Tuhan. Begitu juga dengan kita di tengah-tengah wabah seperti ini, banyak orang yang sakit, banyak orang yang menderita, mungkin susah makan, tapi kita masih diberkati Tuhan, kita bisa sehat, bisa ketemu sama mama papa di rumah, adik, keluarga, mungkin kakek nenek, om tante, kita masih bisa makan dengan kenyang, bisa main HP atau mungkin bisa belajar ya, belajar sekolah. Mungkin adik-adik udah lulus tapi tetap aja harus semangat belajarnya. Meskipun di rumah nggak boleh berhenti ya belajarnya, harus tetap semangat terus. Oke? Jadi sekali lagi Kak Jerry mau ngomong bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada sekitar adik-adik. Jangan pernah takut, jangan pernah ngeluh, karena Tuhan Yesus meskipun kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus di mana, tapi Yesus selalu ada di dalam hati kita, selalu ada di dalam rumah kita. Meskipun adik-adik merasa kesepian mungkin, biasanya ibadah bareng-bareng sama teman-teman, nyanyi bareng-bareng, sekarang cuma bisa sendiri, mungkin pakai laptop atau pakai HP sama kakak atau sama adik, tetapi Tuhan Yesus pasti ada di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus pasti selalu mendengarkan doa adik-adik. Adik-adik doa ya, harus rajin doa juga. Adik-adik mau minta apa, mungkin adik-adik pengen minta, Tuhan semoga Tuhan selalu
berikan kesehatan untuk mama papa ya Tuhan. Semoga mama papa sehat selalu, diberikan rezeki. Semoga adik-adik juga berdoa, semoga aku bisa terus belajar, semangat belajar, biar nanti kalau masuk sekolah lagi, aku bisa semangat ya Tuhan, semangat berprestasi, membuat mama dan papa bangga. Oke, ingat ya, ada beberapa hal yang adik-adik bisa lakuin di rumah aja. Yang pertama pasti nurut sama mama papa. Tadi Kak Jerry udah ngomong kalau disuruh makan, makan, jangan sampai sakit. Main HP terus berjam-jam, main game, nonton YouTube Kak, nonton film atau ada yang nonton drakor. Nah itu jangan sampai berlebihan. Harus tahu waktunya makan, waktunya mandi, belajar juga harus penting ya. Jadi jangan sampai lupa nanti balik ke sekolah 2 tambah 2, 3 lagi kan. 2 tambah 2, 4 lupa lagi kan. Jadi tetap terus semangat, selalu melakukan hal-hal yang baik. Baca firman, terus rajin berdoa, bantu mama papa, bisa nyuci motor, lihat mobil papanya berdebu karena jarang dibawa ke kantor, dicuciin sambil seru-seruan, atau bantu mama nyuci piring, atau bantu mama masak. Kan kemarin kita udah dapat beberapa aktivitas kan dari kakak-kakak PA, kita udah pernah masak, pernah ngapain lagi? Jemur baju ya, itu semua kita bisa bantu mama dan papa agar selalu bisa melakukan hal yang baik, karena Tuhan sudah baik kepada kita, adik-adik. Tuhan sudah memberikan kita makan, oleh karena itu kita mengucap syukur dengan melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan lihat adik-adik bantu mama papa, terus itu senang adik-adik, wah puji Tuhan. Kita mama papa juga senang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan karena anakku bisa mau bantu aku, anakku nggak susah diomongin, oke? Jadi nggak selalu ya adik-adik, jangan pernah ngeluh, jangan pernah takut, jangan pernah sedih, meskipun kita dipisahkan oleh waktu, jarak kita nggak boleh ketemu dulu, kita tetap harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, makanan dan semuanya. Jadi adik-adik harus ingat, Tuhan selalu ada serta kita selalu harus tetap bersyukur, bantu mama papa, terus fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keadaan seperti ini adik-adik. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk ingat apa yang udah Kak Jerry omongin tadi, oke? Itulah firman yang sudah kita baca tadi dari Korintus. Nanti adik-adik jangan lupa, terus ingat terus. Semoga adik-adik bisa aplikasiin di rumah masing-masing ya. Oke, terima kasih udah dengar Kak Jerry dan juga dengar firman Tuhan. Oke adik, karena kita tadi sudah dengar firman Tuhan, sekarang waktunya kita respon firman Tuhan dari Kidung Ceria 201, judulnya Aku Dapat di Hatiku. Nah biar semangat, kita nyanyinya sambil ada gerakannya, jadi adik-adik sambil nyanyi, sambil ikutin gerakan yang Kak Jerry. Oke, siap? Siap ya? Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Sekali lagi gerakannya semangat. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus awan karib, takkan lagi tercerai. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat, kita mau mendoakan bangsa dan negara, kita mau doain gereja kita, GPB Damai Sejahtera, mau doain mama papa, doain sekolah. Yuk kita tundukkan kepala, kita fokus ingin berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang bertata dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat, karunia juga penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih karena berkat-Mu yang selalu melimpah, yang selalu ada bagi kami, bagi keluarga kami. Kau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami ya Bapa. Tuhan, kami akan berdoa syafaat ya Bapa. Banyak yang ingin kami doakan, banyak yang ingin kami sampaikan kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Pertama-tama kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Kiranya Engkau berkati Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya mereka Engkau berikan hikmat agar dapat memimpin
negara kami dengan baik ya Bapa, dan juga dengan hikmat. Berkati MPR, DPR, bahkan RT, RW, gubernur, wali kota Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, dan juga Engkau berikan mereka kesabaran dan juga semangat untuk selalu memimpin negara Indonesia agar terus menjadi negara yang berkembang dan nantinya dapat bisa menjadi negara yang maju ya Bapa. Terutama berkatilah negara kami agar negara kami dapat terus berjuang melawan penyakit atau wabah yang sedang kami hadapi ya Bapak, penyakit COVID atau Corona ini Tuhan. Engkau berkati kiranya negara kami semakin harinya orang-orang yang positif Corona dapat semakin sedikit ya Bapak bertambahnya, hingga nantinya kami dapat lepas dari wabah ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga ingin berdoa bagi orang-orang yang sudah bekerja keras di rumah sakit, orang-orang yang mengorbankan waktunya, keluarganya untuk dapat merawat orang-orang yang sakit ya Bapak. Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan dan kesabaran agar mereka dapat senantiasa membantu dan menolong dan juga merawat orang-orang yang sedang sakit dengan sukacita. Engkau berikan mereka berkat, Engkau berikan mereka sukacita ya Bapak. Kami juga berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, GPB Damai Sejahtera. Meskipun kami saat ini tidak bisa ke gereja, tapi kami percaya bahwa kamilah gereja ya Bapak. Kami anak-anak inilah ya Tuhan yang menjadi gereja ya Bapak. Karena gereja bukan gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya ya Bapak. Engkau berkati orang-orang yang masih terus datang ke gereja dan bekerja ya Bapak. Orang-orang yang merawat gereja kami, Kau berkatikan PHMJ kami, Bapak Pendeta Uloy, kiranya Kau berikan ia kesehatan, Kau berikan ia berkat dan juga sukacita. Begitu juga dengan majelis PHMJ, semua orang ya Tuhan, operator sound, operator kameramen, semuanya Tuhan, dan juga membantu kami dalam menyiapkan video IHMPA kami Tuhan. Beberapa minggu ke depan Kau berkati mereka selalu. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga yang berdoa bagi sekolah kami ya Tuhan. Kami juga sudah tidak lama datang ke sekolah, sudah tidak lama bertemu dengan guru-guru kami sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman kami, sudah lama tidak bermain dengan mereka. Tetapi kami percaya bahwa pada akhirnya nanti Bapak kami dapat kembali berkumpul, kami dapat kembali belajar bersama-sama. Kami juga mengucap syukur karena kami sudah selesai Bapak, kami sudah naik kelas, kami sudah selesai ujian. Kami bersyukur karena selama setahun kemarin Kau selalu menyertai kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kepintaran, hingga kami dapat belajar dengan baik dan juga berprestasi dalam sekolah kami ya Bapak. Tak lupa kami juga yang berdoa bagi Mama dan Papa, orang tua kami yang selalu berusaha yang terbaik Bapak untuk mencari nafkah yang datang daripada Engkau ya Bapak. Berkatikan Mama dan Papa kami agar mereka selalu sehat, selalu Engkau berikan rezeki ya Bapak untuk dapat memberi makan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami juga agar kami dapat selalu nurut dengan Mama Papa, kami dapat menyenangkan hati Mama Papa, tidak membuat Mama Papa sedih. Kau berkati orang-orang yang sakit, kiranya Engkau memberikan mereka kesembuhan dengan bilur-bilur darah-Mu ya Bapa yang menyucikan mereka, menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh mereka ya Bapa, hingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih ya Bapa karena hari ini kami juga sudah dapat ibadah hari Minggu pelayanan anak, meskipun hanya melalui laptop, TV atau HP Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau akan selalu ada di samping kami saat kami ibadah saat ini ya Bapa. Kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mengucap syukur atas begitu banyak berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin menunjukkan betapa kami bersyukur kepada Engkau dengan membantu orang tua kami. Kami ingin selalu terus melakukan hal-hal positif ya Bapa yang dapat menyenangkan hati-Mu, bukannya menyedihkan hati-Mu ya Bapa atau membuat Engkau kecewa. Terima kasih ya Bapa, kiranya Kau juga memberikan kami, berikan kami kesehatan agar kami minggu depan dapat bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan sudah menyampaikan banyak sekali permintaan dan permohonan kami ya Bapa.
kiranya Engkau dapat dan mau mendengarkan doa kami. Tentunya doa ini jauh dari kata sempurna ya Bapa, tetapi kami ingin menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberi persembahan. Persembahan nanti akan dikumpulkan bersama persembahan papa mama kalian ya, atau keluarga-keluarga yang lain. Kita akan memberi persembahan dari Kidung Ceria 356, bait yang pertama dan yang kedua, Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan dan atas persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami gunakan persembahannya Tuhan dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, dan berkati kami Tuhan yang telah memberikan persembahannya Tuhan, agar selalu berguna Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan serta gereja kami Tuhan. Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita semakin dekat ke akhir dari ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi sekali lagi dari KC 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sekali lagi adik-adik. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oke adik-adik, sekarang kita lipat tangan, tunduk kepala, kita mau berdoa penutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di ibadah kami minggu ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya sudah selesai Tuhan. Sekarang kami sudah berada di ujung ibadah.
kami tadi sudah mengucap syukur dan juga memuji nama Engkau ya Bapa. Kami telah bernyanyi dari Kidung Ceria, kami sudah membaca Alkitab, dan juga kami sudah mendengarkan ajaran yang tadi sudah diajarkan, sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur atas berkat-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami sehari-hari, meskipun kami terpisah oleh jarak ya Bapa, tetapi kami percaya kami selalu dipersatukan oleh Engkau ya Bapa. Kami selalu satu dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati kami, kiranya Engkau memberikan kami semua kesehatan hingga nanti minggu depan adik-adik dapat kembali mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah masing-masing dengan kakak layan yang akan bertugas minggu depan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selesai sudah ibadah kita minggu ini. Terima kasih adik-adik sudah duduk manis, ikuti ibadahnya dari awal sampai akhir. Dimanapun adik-adik berada, semoga diberkati sama Tuhan ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan. Betul banget Kak Violen. Jangan lupa minggu depan ikut lagi ya HMPA, karena nanti ada Kak Lala sama ada Kak Muco yang ngajar. Oke adik-adik, sehat selalu, sampai jumpa. Dadah. Dadah, adik. Tuhan berkati adik-adik.